warga SMK Negeri 11 Bandung, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus menerapkan hidup baru yang mengedepankan PHBS dan mengikuti protokol yang ada. Nah, apa aja sih protokol di sekolah yang harus kita ikuti dalam masa pandemi COVID-19 ini? Berikut ulasan. Seluruh warga SMK Negeri 11 Bandung, baik itu guru atau karyawan atau siswa atau tamu, wajib gunakan masker untuk mencegah penularan virus. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari. Mohon maaf nih, bagi yang tidak menggunakan masker diarahkan untuk kembali atau pulang. Jadi, jangan lupa pakai masker ya. Guru atau karyawan atau siswa atau tamu wajib diperiksa suhu tubuh dengan menggunakan termogan oleh satuan pengaman sekolah. Saat memasuki lingkungan sekolah, wajib melewati box atau area penyemprotan disinfektan. Bagi pengguna kendaraan roda 4, wajib membuka jendela sopir dan penumpang. Batasi jumlah orang dalam satu kendaraan. Pastikan selalu kosongkan bangku samping pengemudi dan penumpang kedua duduk di deret belakang. Guru atau karyawan atau siswa atau tamu wajib mencuci tangan. Kita harus selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh karena tanpa kita sadari, kita sering menimbun kotoran di tangan kita. Untuk yang membawa kendaraan, setelah memarkirkan kendaraannya, wajib mencuci tangan pada wastafel sesuai arahan satuan pengaman sekolah. Lima belas menit sebelum bel masuk berbunyi, petugas piket kelas membersihkan kelas diantaranya menyapu, mengepel, dan menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruangan. Siswa dan guru mencuci tangan sebelum masuk kelas. Siswa dan guru wajib memakai masker saat berada di kelas dan lingkungan sekolah. Jangan lupa untuk mengganti masker setiap hari agar terhindar dari bakteri. Siswa duduk sesuai nomor absen yang tertera pada meja dan tidak diperkenankan berpindah tempat atau menggeserkan tempat duduk. Jadi, kalian harus duduk tetap di bangkunya masing-masing ya. Saat berada di kelas, siswa tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan lawan bicara. Siswa diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu untuk makan atau minum di kelas pada kursi atau meja masing-masing. Saat KBM selesai, sebelum keluar kelas, siswa merapikan kembali meja atau kursi masing-masing dan membawa serta membuang sampah pada tempatnya. Setelah KBM selesai dan bel pulang berbunyi, petugas piket kelas membersihkan kelas kembali diantaranya menyapu, mengepel, dan menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruangan. Petugas layanan perpustakaan menggunakan masker, sarung tangan, dan pelindung wajah agar terhindar dari penyebaran virus. Setiap pengunjung diarahkan untuk selalu menggunakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Bagi pengunjung yang akan mengembalikan buku yang telah dipinjam, silakan lakukan pengembalian buku dengan melakukan scan pada alat yang telah disediakan. Kemudian, bagi yang mau membaca buku di tempat, setelah membaca buku diletakkan di tempat yang telah disediakan, lalu jangan lupa untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau sabun.
Bagi yang mau meminjam buku, dipersilahkan untuk menghubungi langsung petugas pelayanan perpustakaan. Untuk koleksi-koleksi perpustakaan itu sendiri, dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Petugas pelayanan administrasi tata usaha yang langsung berinteraksi dengan siswa atau orang tua siswa memakai APD berupa masker, sarung tangan, dan face shield mask. Petugas pelayanan administrasi tata usaha sebelum memberikan pelayanan terlebih dahulu melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja. Petugas pelayanan administrasi tata usaha menyiapkan nomor antrian yang sudah disemprot dengan disinfektan. Petugas pelayanan administrasi tata usaha menggunakan hand sanitizer sebelum melakukan kegiatan pelayanan. Siswa atau orang tua siswa mengambil nomor antrian yang telah disediakan dan wajib memakai masker serta cuci tangan dengan sabun pada wastafel yang telah disediakan sebelum mengikuti antrian. Petugas pelayanan administrasi tata usaha hanya melayani satu orang saja yang berada di depan meja pelayanan sesuai antrian. Petugas pelayanan administrasi tata usaha setelah selesai bertugas melakukan penyemprotan disinfektan kembali di lingkungan kerjanya. Apabila ditemukan siswa pada saat pengukuran suhu tubuh yaitu 37,3 derajat Celcius, maka siswa tersebut dipersilahkan untuk menunggu di ruang yang telah ditetapkan sesuai arahan satuan pengaman atau satpam sekolah. Kemudian, satpam laporan ke tim satgas dan tim satgas melapor ke kepala sekolah. Lalu ada siswa yang informasi. Oh iya, itu sudah ada kelengkapan untuk APD level 1-nya? Siap, berarti yang menangani tim satgas COVID? Siap, Bu. Ya, oke. Laksanakan, Pak.
Tim Satgas yang sudah diberi perintah oleh kepala sekolah memeriksa siswa yang bersangkutan dan mendata siswa tersebut. Setelah didata, tim Satgas menghubungi orang tua siswa untuk menemui anaknya di sekolah. Kemudian, siswa dan orang tua siswa diantar oleh tim Satgas menggunakan kendaraan dari sekolah untuk diperiksa lebih lanjut di rumah sakit rujukan. Setelah mengantar siswa, tim Satgas mensterilisasikan ruangan, mobil, dan APD yang baru saja dipakai. Apabila saat proses KBM ditemukan gejala-gejala mirip penderita COVID-19 pada siswa, maka kelas segera dievakuasi dan ketua murid melapor ke tim Satgas untuk mengamankan siswa yang sedang sakit ke UKS. Setelah siswa membaik, tim Satgas mendata murid, kemudian mengantarnya ke rumah sakit rujukan. Peserta rapat diusahakan memasuki pintu atau jalur ruangan yang berbeda untuk menerapkan physical distancing. Sebelum memasuki ruangan, peserta rapat diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer dan memakai masker. Dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain, harus menggunakan alat tulis masing-masing. Jumlah peserta rapat maksimal 50% dari kapasitas ruangan agar dapat menerapkan physical distancing saat pelaksanaan rapat. Mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya kurang lebih 1-2 meter dan menghindari kontak fisik secara langsung. Durasi rapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengurangi bobot dari rapat tersebut. Setelah keluar dari ruangan, peserta rapat diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Petugas melakukan pembersihan ruangan rapat dengan penyemprotan disinfektan. Pastikan tamu telah memenuhi persyaratan untuk memasuki lingkungan sekolah, yaitu memakai masker, telah lolos uji suhu, dan mencuci tangan.
Tamu diarahkan menunggu di ruang lobi dan mengisi buku tamu dengan menggunakan alat tulis sendiri. Setelah mengisi buku, tamu dipersilahkan duduk untuk menunggu pihak yang dituju. Kemudian, pihak resepsionis menghubungi pihak yang dituju dan memberitahu ada tamu di lobi. Pihak yang bersangkutan saat menemui tamu di lobi wajib memakai masker dan menerapkan physical distancing. Pergunakan waktu seefektif dan sesingkat mungkin pada saat menemui tamu. Setelah selesai, tamu meninggalkan lingkungan sekolah dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Saat memasuki lingkungan sekolah, guru sudah dalam kondisi memakai masker dan lulus tes suhu tubuh. Sebelum masuk ke ruang guru mengisi absen fingerprint lalu memakai hand sanitizer sebelum mengisi buku absen. Guru menempati kursi dan meja masing-masing setelah terlebih dahulu menyemprotkan disinfektan ke kursi dan meja. Guru menjaga jarak saat berada di ruang guru dan saat berkomunikasi dengan guru lain. Hindari mengundang siswa ke ruang guru baik sendiri-sendiri maupun berkelompok. Guru keluar dari ruang guru melalui jalur atau pintu keluar yang berbeda dengan pintu masuk. Saat memasuki lingkungan sekolah, karyawan sudah dalam kondisi memakai masker dan lulus tes suhu tubuh. Sebelum masuk ke ruang kerja, karyawan wajib menggunakan hand sanitizer sebelum mengisi buku absen. Karyawan menempati kursi dan meja masing-masing. Karyawan menjaga jarak saat berada di ruang karyawan dan saat berkomunikasi dengan karyawan lain. Nah, jadi gitu teman-teman beberapa SOP yang diberlakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Semua ini dilakukan agar aman dan tentunya untuk memutus mata rantai penyebaran corona atau COVID-19. Jadi, selalu ikuti prosedur yang berlaku dan selalu jaga kesehatan kalian ya teman-teman. Dah!